Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT sekalian. Pagi ini saya pengen ngobrol masalah kenapa saya jadi penjual somai. Either way, ini aku mau rekomen siomay ikan tenggiri asli, enak banget. Ini dari Siomay Wonders. Ada versi matang dan versi frozennya. Kok bisa-bisanya saya yang nggak ngerti apa-apa tentang somai itu bisa jadi tukang somai, jadi penjual somai dari tahun 2016-an sampai 2023. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ternyata udah 7 tahunan saya jadi tukang somai, guys. Dan pagi ini segerah sekali. Habis sholat subuh tadi berangkat lari, pulang lari, dan efeknya badan saya gobios gerah terus nih, guys. Oke, kembali kenapa saya jadi tukang somai. Jujur, dalam diri saya tidak pernah bermimpi, bercita-cita jadi tukang somai. Takdir kehidupan lah yang membawa saya jadi saat ini. Satu yang pernah jadi impian saya dari zaman dulu gitu, terutama semenjak saya udah mulai lulus sekolah SMA dan mulai bekerja, terus saya melanjutkan pendidikan kuliah gitu ya. Yang ada di benak saya ingin jadi seorang entrepreneur. Jadi ceritanya teman-teman, saya itu dulu semenjak SMA itu merasa diri saya itu gak bisa ngapa-ngapain. Nggak pede, nggak punya teman, pokoknya saya krisis kehidupan lah. Dalam kehidupan yang saya maksudnya adalah mental saya down, karena di SMA ini saya banyak mendapatkan bully-bulian dari teman-teman yang notabene orang Jakarta asli, orang atau pendatang yang sudah lama tinggal di Jakarta atau bilang anak Jakarta lah gitu. Sedangkan saya anak desa yang begitu lugu, begitu lucu, begitu jujur apa adanya, sering dicengin, dicela gitu ya. Awal-awal saya merasa biasa aja, lama-lama kok saya merasa tertekan juga, dan efeknya saya tuh nggak bisa bergaul, nggak bisa mempunyai teman yang banyak, dan yang paling parah adalah saya jadi minder. Itu terbawa sampai saya dunia kerja. Bahkan itu berlangsung sampai saya terakhir kerja di BINUS pun saya tetap masih kurang begitu pede dan menghambat karir saya. Nah, di keresahan itu, saya ini bergumul mencari solusinya dengan banyak membaca buku. Nah, mulailah saya berkenalan dengan buku-buku motivasi, butuh buku penyemangat. Oh, salah satunya ternyata ada peluang selain kita cuma jadi pekerja gitulah yang saya tangkap. Dan itu satunya dengan menjadi entrepreneur, wirausaha atau pebisnis, pengusaha gitu ya. Nah, berbekal itu muncul pikiran saya berdoa ke Allah, ya Allah, saya pengen mandiri, saya pengen belajar sendiri, tapi saya nggak tahu caranya, saya nggak punya modal, saya nggak punya teman, nggak ada guru yang mengajari. Satu-satunya cara adalah selalu saya bawa dalam doa, dan doa. Dan mulailah saya belajar untuk berjualan, menjual dari produknya saudara saya gitu ya, yang waktu itu bikin kue kering. Saya bawa ke kampus, walaupun dengan saya tidak berani ngejual, tapi nyatanya ujung-ujungnya saya bisa berjualan produk tersebut. Lanjut lagi, saya coba-coba jual ayam sambil bekerja gitu. Jadi tetangga saya itu ada penjual ayam. Akhirnya saya ngikut, tapi saya nggak kuat, guys. Bayangin, saya jualan ayam di pasar sambil pakai sepatu Reebok yang saya punya gitu kan, gayanya gaya kantoran, gaya anak-anak mau ke mall, tapi saya jualan ayam. Lama-lama saya akhirnya dapat pekerjaan baru dan saya skip jualan tersebut. Ya begitulah proses perjalanan. Dan terus lanjut lagi saya sambil bekerja, saya bekerja di dunia IT endingnya. Nah, saya di situ mulailah dapat proyek-proyek pekerjaan sampingan yang betulin komputer lah, yang beliin laptop lah, beliin hard disk orang, jasa-jasa pembetulan komputer itu saya jalankan day to day-nya. Dan itu semakin
membuncahkan semangat untuk bisa jadi seorang entrepreneur. Tapi jiwa saya masih terkungkung dalam dunia kerja karena memang tidak punya kepedean atau tidak punya nyali, bahkan tidak punya modal. Gimana ya bikin usaha? Saya proses terus bekerja dan saya terakhir bekerja di Surya University, Gading Serpong. Di saya melihat kok ada tempat ya. Ini saya otak saya udah berpikir, oh ini banyak kantor, banyak gedung, sedangkan yang jualan masih sedikit. Ini peluang gitu. Dan akhirnya saya coba jualan nasi uduk waktu itu. Yang bantuin rumah, yang jaga anak saya itu saya ajak pagi-pagi untuk saya jualan di situ dan nanti saya antarkan saya kerja lagi gitu. Sehari bagus, 2 hari bagus. Dan hari keberapa waktu itu diacak-acak security bin satpam, ditendang-tendang barang saya. Crazy. Nah, itu aduh saya bilang ternyata tidak sebagus, tidak seindah yang dibayangin. Lanjut akhirnya saya nyewa tempat di sana. Waktu itu ini awal muasal saya yang bikin dunia kehidupan saya kacau gitu ya. Saya sewa di situ kurang lebih habis 40 sampai 50 juta. Saya join dengan Bro Kuda waktu itu, saya kompor-kompor, ayo bro, usaha. Akhirnya dia jual motor, saya pinjem uang ke bank pakai kartu kredit gitu ya. Nah ini awal muasal, jangan dicontoh teman-teman. Akhirnya kita running, mulai laku. Tapi problemnya saya nggak punya sistem, masih mengandalkan saudara. Akhirnya saudaranya pergi dan saya bubiar. Hanya bertahan 2 bulan, 3 bulanan. Saya pencari orang baru susah, turun sendiri nggak mampu sambil kerja, akhirnya tumbang. Dan meninggalkan celah hutang yang dahsyat karena akhirnya saya nutup hutang, saya pinjam kartu kredit lain, saya toplokin terus jadi perputaran setan di situ. Dan akhirnya saya ambruk di 2017, saya keluar kerja juga, memutuskan kantor goyang dan saya pun akan meminta keluar karena gaji nggak keluar. Akhirnya saya paksa diri untuk keluar dan cita-cita untuk entrepreneur. Nah, cerita singkat, waktu itu saya sudah mulai berjualan ya. Dari situ, dari yang tadi itu saya beli beberapa franchise gitu teman-teman. Ada cilok, ada somai, dan somai ini akhirnya saya bawa juga jualan untuk di dekat rumah, di gereja. Saya minta tolong istri dan mertua untuk mencarikan tempat, dapatlah, ditanyain di gereja, saya akhirnya jualan di situ. Jadi asal muasalnya dari sini teman-teman. Saya ambil franchise dan akhirnya saya setelah nggak bekerja, akhirnya saya jualan setiap hari Minggu di gereja MBK Sang Timurus itu, sambil juga saya coba online kan. Pelan dan bertumbuh. Nah, tingginya adalah pada saat Corona datang di awal 2020. Wah, disitulah orderan saya gila-gilaan membludak. Saya masih sendiri di rumah sambil jagain anak. Orderan itu sampai benar-benar saya bikin lempoh kalau bahasa saya. Booming banget. Yang tadinya jualan saya sepi, jualan saya paling seminggu itu dapat 500.000 profit gitu ya, bahkan sore tadi keputus ternyata. Dan lanjut lagi ya, ini sambil saya betulkan kameranya karena full. Dan saya coba hapus dulu. Oke, lanjut. Tadi saya mau mulai usaha ya, yang tadinya remuk redam di 2000 itu, terus datang corona, akhirnya rame luar biasa sampai saya termehek-mehek. Yang tadinya rekening itu cuman berapa ya? Ya seminggu yang saya bilang tadi 400, 300 sampai 500.000, ini sehari ada langsung puluhan juta. Pokoknya dalam sehari itu rekening saya di kisaran 20 sampai 30 juta selalu terisi. Tapi itu rasanya teman-teman, jungkir jempale, lama-lama jualan saya nggak ada. Waktu itu saya masih disuplai ya teman-teman, saya masih kolaborasi sama teman, disuplai sama teman, dan terjadi lockdown di mana-mana. Endingnya saya nggak bisa jualan. Terus datang lagi momen corona kedua, walaupun nggak serame yang pertama, tapi masih tetap bagus. Dan itu pun berlanjut sampai sekarang. Akhirnya saya lebih fokus ke dunia online, jualan saya bantu dengan digital marketing. Saya jualan lewat Facebook Ads, Instagram Ads, dan sampai berlanjut sampai detik ini. Walaupun setelah corona itu memang kurvanya turun, tapi masih tetap bisa untuk survive. Nah, tinggal saya memikirkan bagaimana pertumbuhan selanjutnya, bagaimana mengembangkan reseller saya udah mulai banyak kafe, banyak orang pribadi, bahkan ada juga yang
apa namanya tuh catering gitu ya, yang kalau order tuh nggak tanggung-tanggung gitu. Walaupun namanya reseller, nama itu kan naik turun teman-teman, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar masuk. Dan rata-rata yang namanya reseller ini mereka ngejualnya tuh belinya tuh lumayan banyak, di kisaran 500 sampai 2 jutaan sekali order. Itu bikin kita termegap-megap. Dan di 2023 ini akhirnya saya memutuskan untuk belajar produksi sendiri, dan starting bulan Januari 2023 Februari ini sudah mulai kita jalan sendiri. Jadi udah mulai produksi sendiri untuk menjaga kualitas, untuk meningkatkan kualitas terbaik. Kita urus MUI-nya, kehalalan produknya, terus mimpinya terus bertumbuh, memperbaiki sistem, memperbaiki gimana pelayanan terbaik. Saya belajar terus. Nah itulah kira-kira saya udah terjun jadi tukang somai sampai detik ini gitu ceritanya teman-teman. Jadi ini bukan suatu hal yang kebetulan pastinya gitu. Yang pasti saya tidak pernah bermimpi jadi tukang somai. Yang saya cita-cita karena saya belajar mandiri. Nah ternyata oleh Allah dibukakan jalan di sini. Tinggal gimana terus meneruskan mimpi. Karena saya ingin produk somai saya ini menjadi go internasional. Jadi jualan saya itu bukan cuma satu tempat, tapi gimana caranya saya ngelihat kayak KFC, McDonald, mereka bisa loh go internasional. Why not? Kenapa kita tidak? Saya cuma mimpi itu dengan tujuan salah satu mimpi tertinggi saya nanti bisa melanjutkan mimpi, yaitu bisa sedekah 1 miliar per hari dari hasil bisnis saya. Nah perkiraan kalau saya sedekahnya 1 M per hari, berarti pendapatan itu bisa jadi 100 M per hari. Itu yang ada di benak saya. Moga-moga ini bisa jadi inspirasi kawan-kawan bahwa apapun itu yang dicita-citakan, doa terus ke Allah. Lanjutkan setiap hari, jangan henti doa bermohon, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah. Cuma dengan cara yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, sesuai karena Allah tuh maha tahu apa yang kita perlukan. Kadang kita mintanya ini, tapi Allah nggak kasih dulu atau belum dikasih, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Gitu teman-teman cerita dari saya kenapa saya jadi tukang somai. Dan moga-moga kalau ada pelajarannya, ada inspirasinya, moga dapat diambil ilmunya, pelajarannya. Tapi kalau ada yang nggak tepat, buang saja. Oke, terima kasih. Cukup sekian karena udah panjang videonya. Lanjut next video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan somai, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.